Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Nadia dari SMA Negeri 8 Surabaya. Banyak untung, berbanyaklah saham. Monitor perkembangan setiap saat. Banyak orang yang tidak paham. Donor darah banyak manfaat. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa sih darah itu? Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Nah, kalian udah tahu belum fungsi dari darah? Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, menghentikan sel-sel yang rusak. Di dalam darah terdapat akultinin dan antibodi yang terletak pada serum, dan akultinogen dan antigen terletak pada sel darah merah. Di akultinin dan antibodi terdapat golongan A, B, dan O. Akultinogen atau antigen tergolongan darah AB, dan O. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan golongan-golongan akultinogen, yaitu yang pertama, akultinogen dari golongan A adalah A, akultinogen dari golongan B adalah B, akultinogen dari golongan AB adalah AB, akultinogen dari golongan O adalah O. Akultinin atau antibodi dari golongan A adalah antimin B, akultinin atau antibodi dari golongan B adalah antimin A. Akultinin atau antibodi dari golongan O adalah antimin B atau anti B. Genotip dari golongan A adalah genotip OA atau AA. Genotip dari golongan B adalah genotip AB atau BB. Genotip dari golongan AB adalah genotip AB. Genotip dari golongan O adalah genotip OO. Ternyata manusia juga kalau mengalami kecelakaan dan sakit bisa menyebabkan kekurangan darah. Nyawanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Kalian sudah tahu belum apa sih donor darah itu? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses perpindahan darah seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan berupa darah lengkap. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, kalian sudah tahu belum apa sih DDS dan DDP itu? DDS atau donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela dan tidak mengetahui untuk siapa. DDP atau donor darah pengganti, seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darah dan mengetahui untuk siapa. Yang kita lakukan setelah melakukan pengambilan darah adalah kita harus diuji terlebih dahulu terbebas dari penyakit atau tidak, karena memastikan tidak ada penyakit penularan seperti HIV, hepatitis, dan sifilis. Nah, setelah pengambilan darah, setelah itu darah disimpan dan ditunggu untuk yang membutuhkan. Donor darah juga mempunyai manfaat loh. Yang pertama, membuatkan kepuasan batin. Yang kedua, membuat tubuh sehat karena memproduksi darah-darah baru. Yang ketiga, kesehatan kita terpantau secara teratur. Yang keempat,
dapat mengikuti dalam berorganisasi PMI dan menambah relasi dan teman. Yang kelima, meningkatkan jumlah DDS dan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Ada juga loh syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, berusia 18 sampai 60 tahun, berat badan minimal 4,5 kg, kadar hemoglobin 12,5 G atau DL, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan tekanan darah diastolik 50 sampai 100 mmHg. Sehat jasmani dan rohani ya. Tidak menderita penyakit HIV, hepatitis, sifilis, jantung, hati, ginjal, paru-paru, kencing manis, kanker, dan jenis kulit kronis lainnya. Bagi yang wanita yang menyusui, hamil, dan haid, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Adapun caranya menjadi pendonor darah. Nah, calon pendonor darah ke unit transfusi darah PMI, lalu mengisi formulir identitas diri dan riwayat kesehatan. Kemudian petugas memeriksa kesehatan, lalu asisten transfusi darah mengambil darah sehingga darah cepat berlangsung 10 menit dan aman. Calon pendonor mendapatkan kartu anggota pendonor darah. Kesimpulan yang didapat yaitu donor darah dapat menguntungkan dan menyehatkan diri maupun orang lain. Ingat, setetes darah yang kita sumbangkan dapat berpengaruh besar pada kehidupan orang lain. Udara pagi terasa cerah, anak-anak berjalan ke sekolah. Sehat selalu pendonor darah, semoga ikhlasan akan dibalas Allah. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Jika ada kelebihan, jangan dikembalikan. Maaf kalau belum sempurna, karena yang sempurna itu judul lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.